Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United meratapi hukuman kartu merah gelandang bertahan Casemiro. Pemain asal Brazil itu dilarang tampil di 3 pertandingan. Meski begitu, absennya Casemiro nyatanya tetap memberikan dampak positif bagi MU. Apa itu? Casemiro bisa menggunakan waktu di pengasingan untuk istirahat dan mengisi tenaga menghadapi laga lain yang tidak kalah penting. MU dijadwalkan menjalani 2 pertandingan playoff Liga Eropa kontra raksasa Spanyol Barcelona pada 17 dan 24 Februari. Setan Merah juga meladeni Newcastle United di final Piala Liga Inggris 26 Februari mendatang. Mereka membidik kemenangan demi mengakhiri paceklik gelar sejak 2017. Terkait kartu merah Casemiro, manajer MU Erik ten Hag tidak memiliki keluhan atas keputusan wasit. Namun ahli taktik asal Belanda itu berpikir beberapa pemain Crystal Palace, terutama Jordan Ayew, juga harus dihukum. Bintang Manchester United Casemiro telah mengungkapkan bahwa namanya telah salah sebut di sepanjang karirnya. Namun karena percaya tahayul, dia membiarkan kesalahan itu berlanjut. Gelandang asal Brazil ini telah menjadi salah satu pemain terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Casemiro telah menunjukkan kelasnya bersama Real Madrid dan kini melakukan hal yang sama di Manchester United sejak kepindahannya di musim panas. Namun dia sekarang telah mengungkapkan bahwa namanya telah salah disebut sepanjang karirnya. Jadi masalahnya, nama saya Carlos Henrique Casemiro dengan kata I. Di sana seharusnya Casemiro. Kata Casemiro kepada Football Focus, dikutip dari Talksport. Saya ingat bahwa saat saya bermain untuk Sao Paulo dan klub salah menyebut nama saya, mereka menulisnya dengan kata E, Casemiro. Saya bermain sangat baik dalam permainan itu, dan karena saya adalah orang yang percaya tahayul, saya berkata kepada mereka, biarkan saja seperti itu, karena semuanya berjalan dengan baik, kata Casemiro. Jadi namanya bertahan, tapi nama saya sebenarnya Carlos Henrique Casemiro. Itu adalah kesalahan yang dibuat dalam satu pertandingan. Namanya bertahan dan saya berkata, tidak perlu mengubahnya, biarkan apa adanya, ujar Casemiro. Bintang Manchester United Casemiro di kartu merah karena mencekik lawan. Namun Agbon Lahore merasa itu tidak cukup dan ia harusnya ditangkap polisi. Mantan striker Liga Premier Inggris Gabby Agbon Lahore bereaksi keras terhadap perilaku gelandang Brazil tersebut, berkata bahwa polisi seharusnya turun tangan. Casemiro kira dia blok Lesnar dari UFC, ungkap ex Aston Villa itu. Bagaimana ia mencekik Will Hughes? Seharusnya ia ditangkap polisi atas tindakan itu. Banyak anak-anak menonton tayangan ulang pertandingan ini, melihat Casemiro mencekik seorang lawan. Arsenal dan Manchester United saat ini tengah berada di papan atas klasemen Premier League 2022-2023. Namun keduanya memiliki jadwal pertandingan yang berbeda. Di pekan ke-22, Arsenal secara mengejutkan kalah 0-1 di kandang Everton. Padahal tim asuhan Sendaise sedang bersaing di papan bawah. Di sisi lain, MU berhasil meraih kemenangan 2-1 di kandang sendiri dari Crystal Palace. Kemenangan itu diraih dengan susah payah dan diwarnai kartu merah pemain andalan mereka, Casemiro. Arsenal yang saat ini masih memimpin klasemen sementara Premier League 2022-2023 dengan 50 poin, sementara MU menempati posisi ketiga dan tertinggal 8 poin dari The Gunners. Kedua tim masih dihadapkan pada jadwal berat di sepanjang Februari 2023. Namun MU sepertinya akan lebih terkuras tenaganya. MU menyisakan 6 laga di sepanjang bulan Februari 2023.
termasuk 2 laga di ajang Liga Eropa melawan Barcelona dan juga final Carabao Cup melawan Newcastle United. Sementara itu Arsenal hanya menyisakan 4 laga lagi pada bulan ini, namun Arsenal tidak boleh lengah. Manchester City jelas menjadi ancaman utama Arsenal, namun tim lain seperti Brentford, Leicester City, dan Aston Villa tidak bisa disepelekan. Manchester United menjadi salah satu klub yang memantau striker Juventus, Dusan Vlahovic. Jurnalis kenamaan Rudy Galetti menyebut Juventus terbuka menjual Dusan Vlahovic ke Manchester United. Striker Serbia bisa meninggalkan Juventus di musim panas mendatang di tengah masalah keuangan yang menimpa klub. Sementara itu, MU dilaporkan menargetkan striker top dengan Harry Kane dan Victor Osimhen adalah opsi utama. Namun Dusan Vlahovic bisa menjadi alternatif jika MU gagal mendapatkan keduanya. Rudy Galetti membeberkan uang yang bisa diterima Juventus dari penjualan Dusan Vlahovic. Di samping Victor Osimhen yang tampil cukup apik untuk Napoli musim ini, Dusan Vlahovic tetap dipuji sebagai striker mematikan di Italia. Pemain berusia 23 tahun itu menjalani musim yang cukup impresif di Juventus. Ia mencetak 29 gol dalam 45 penampilan musim lalu. Jika Vlahovic mengulangi performanya di Old Trafford, dia bisa menjadi pemain kunci Erik ten Hag untuk meraih trofi. Kans MU untuk mendatangkan Dusan Vlahovic pun terbuka lebar. Dia bisa menjadi tandem Marcus Rashford di lini depan. Raksasa Liga Inggris Manchester United disebut melontarkan tawaran pertama di bursa transfer musim panas 2023 untuk gelandang Real Madrid Federico Valverde. Tawaran konkret pun sudah diberikan oleh MU pada Real Madrid yang kabarnya berada di angka 80 juta euro untuk mendatangkan Valverde. Dengan tawaran ini Real Madrid kabarnya tidak akan sepakat dengan MU dan akan mempertahankan Valverde. Selain karena umur Valverde yang masih muda, Real Madrid juga benar-benar membutuhkan tenaganya bisa demi mengejar Barcelona di Liga Spanyol. Hal ini terlihat dari ketergantungan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti yang memainkan Valverde dalam 30 pertandingan di semua kompetisi dengan total 8 gol yang sudah dibuat. Selain itu Real Madrid dan Carlo Ancelotti masih punya harapan tinggi untuk performa menawan Federico Valverde dengan harapan untuk mencetak lebih dari 10 gol di musim 2022-2023. Saya bertaruh untuk itu, tetapi saya yakin Federico Valverde bisa mencetak lebih dari 10 gol di musim ini, ujar Carlo Ancelotti. Jika Valverde mampu mencetak 4 gol lagi, saya harus mempertahankan lisensi melatih yang saya miliki. Dia mengejutkan saya karena bisa bermain di posisi gelandang tengah dan pemain sayap, imbuh Ancelotti. Mason Greenwood disebut dapat penolakan dari skuad MU meski ia sudah terbebas dari tuduhan. Mason Greenwood sudah menghilang sepanjang tahun 2022 karena ia terlibat kasus yang berkaitan dengan pelecehan dan penyerangan terhadap mantan kekasihnya. Situasi terbaru memastikan bahwa Greenwood akhirnya terbebas dari segala tuduhan yang bisa menyudahi karir pemain muda milik Manchester United tersebut. Sayangnya, meski secara hukum kondisi Greenwood sudah pulih, dikabarkan ia tidak akan semudah itu untuk kembali gabung dengan skuad Setan Merah pada musim ini. Pihak klub juga tidak mau langsung menerima balik Mason Greenwood dan akan melakukan investigasi sendiri terkait situasinya untuk menentukan status pemain 21 tahun itu bersama klub. Dikutip dari berbagai media, pihak internal MU membeberkan bahwa skuad khawatir kembalinya Greenwood bisa merusak harmonisasi tim serta fokus mereka pada sisa musim ini. Erik ten Hag, manajer Manchester United, belum mau mengomentari nasib Mason Greenwood bersama tim. Ia pun menghormati proses investigasi yang sedang dilakukan klub. David De Gea masih terikat kontrak hingga Juni 2023 dengan opsi perpanjangan setahun lainnya, dan ia memberikan kabar terbaru terkait proses negosiasi. De Gea belum menyetujui perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada musim panas. Meskipun MU memiliki opsi 12 bulan perpanjangan yang didapat mereka ambil kapan saja, mantan kiper Atletico Madrid itu lebih memilih untuk menekan kontrak jangka panjang setelah memperkuat Setan Merah sejak 2011 dan mengungkapkan bahwa negosiasi sedang berlangsung. David De Gea mengatakan, "Kami masih berunding.
Saya hanya fokus pada sepak bola, itu yang paling penting. Tapi yang pasti itu akan berakhir dengan baik. David De Gea yang mengukir 517 penampilan untuk MU menandatangani kontrak terakhirnya dengan klub pada 2019 dan memasuki musim ke-13 di Old Trafford.